Jumat pagi, suasana kota tampak berbeda. Jalanan lebih lenggang, kantor pemerintahan lebih sepi. Sebuah kebijakan baru tengah berjalan. Work from home bagi aparatur sipil negara. Namun di balik efisiensi yang dijanjikan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah WFH benar-benar efektif? Atau justru membuka celah libur panjang terselubung? Mulai 1 April 2026, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Langkah ini diambil merespon konflik panas di Timur Tengah yang masih berlangsung hingga ancaman krisis energi. Pemerintah dituntut menekan pengeluaran dan menjaga ketahanan fiskal. WFH menjadi salah satu solusinya. Guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Dengan mengurangi mobilitas pegawai, konsumsi bahan bakar ditekan, operasional kantor dipangkas, penggunaan energi dikurangi. Targetnya tidak kecil. Pemerintah memperkirakan efisiensi ini dapat menghemat anggaran hingga 6,2 triliun rupiah. Masyarakat pun berpotensi menghemat pengeluaran BBM hingga 59 triliun rupiah. Belum lagi, refocusing anggaran kementerian yang diproyeksikan mencapai 130 triliun rupiah. Ini bukan kebijakan kecil, ini strategi besar. Namun pelaksanaannya tidak sembarangan. Berdasarkan surat edaran Menteri PAN RB nomor 3 tahun 2026, setiap unit kerja hanya diperbolehkan maksimal 50% ASN bekerja dari rumah. Artinya, sistem ini bergilir, bukan libur massal. Separuh tetap bekerja di kantor untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan. ASN yang WFH tetap wajib siaga. Setiap panggilan harus direspon maksimal 5 menit. Pengawasan dilakukan secara digital, melalui presensi online hingga pelacakan lokasi. Tak ada yang boleh bekerja di kafe dengan dalih nyari wifi, karena ini bukan work from anywhere, melainkan work from home. Home.
Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, transportasi, hingga pendidikan tetap bekerja normal dari kantor. Begitu juga jabatan strategis pemerintahan. Lalu, mengapa dipilih hari Jumat? Karena durasi kerja lebih pendek, dampak terhadap produktivitas dinilai kecil, namun potensi penghematan energi besar, efisiensi maksimal dengan resiko minimal. Dan mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu kerja 4 hari dalam 1 minggu dengan aplikasi. Ini pasca daripada COVID kemarin. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan, dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu, dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan. Di atas kertas, kebijakan ini terlihat ideal, namun dalam praktiknya muncul berbagai pertanyaan. Sejak diumumkan, kebijakan ini langsung memicu pro dan kontra. Yang pro menilai WFH membawa banyak keuntungan, efisiensi energi dan anggaran, pengurangan kemacetan dan polusi, hingga mendorong transformasi digital birokrasi. Bagi sebagian ASN, fleksibilitas kerja juga meningkatkan keseimbangan hidup. Namun di sisi lain, kekhawatiran muncul. Produktivitas dipertanyakan, pengawasan dianggap tidak mudah, pelayanan publik dikhawatirkan terganggu, dan yang paling disorot, potensi penyalahgunaan. WFH di hari Jumat berdekatan dengan akhir pekan, memunculkan dugaan apakah ini kerja atau awal dari libur panjang. Dampak lain juga dirasakan sektor informal, warung makan, ojek, dan pelaku usaha kecil di sekitar kantor kehilangan pelanggan. Pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan ketat. ASN wajib respon cepat dan tetap terpantau secara digital. Namun pertanyaannya, apakah kontrol ini benar-benar berjalan? Di Kudus, pengawasan dilakukan secara real-time. ASN wajib berbagi lokasi untuk memastikan tetap bekerja. Targetnya penghematan BBM hingga 25%. WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama kesehatan, hak hidup, perizinan, ya, dan mungkin izin-izin yang lainnya. Itu kan hari Jumat ya Pak Bud, biasanya long weekend ada monitoring nggak Pak Bud nanti untuk ASN? Nanti kita benar-benar jangan sampai dianggap libur, ya, tetap bekerja, dan itu ya. Dengan cara apa? Nanti kita pantau, dan setiap OPD wajib memantau anak buahnya dengan Sherlock. Jadi live log ya Pak? Sherlock dan kinerja. Dikasih tugas harus selesai, kan gitu ya. Pemkab Kudus juga menyiapkan aturan teknis pelaksanaan WFH, termasuk sistem pengawasan dan target efisiensi yang terukur. Tak hanya WFH, program bersepeda juga didorong sebagai upaya penghematan energi. Langkah ini ditegaskan bukan sekedar simbolis, tapi harus berdampak nyata. 2027 dengan keterbatasan anggaran, seperti yang disampaikan Pak Bupati, pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat kan tetap kita tingkatkan. Artinya nanti kita akan evaluasi khususnya di belanja pegawai, belanja untuk aparatur. Pak Bupati kan sudah memberikan contoh yang bersepeda, itu kan mengurangi belanja BBM. Jangan sampai nanti sudah bersepeda tapi belanja BBM-nya masih tetap sama, kan percuma. Yaitu yang nanti akan kita.
Tapi intinya kami siap mendukung visi misi Pak Bupati. Sebagai penegasan mungkin terkait dengan WFA dan WFH mungkin seperti apa nanti? Surat edarannya nanti akan sudah dibuat, termasuk juga terkait dengan berapa persen nanti yang akan kita efisiensi. Percuma nanti kalau cuman disampaikan ada bersepeda, tapi belanja BBM-nya masih sama. Berarti kan pengalihan belanja. Harus ada efisiensi. Di Kabupaten Semarang, ASN wajib presensi 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Lokasi juga dipantau melalui sistem. Pelanggaran langsung dikenai sanksi. Untuk diusulkan kepada Bapak Bupati tentang pelaksanaan WFH-nya. Jadi sesuai dengan surat edaran tersebut, surat edaran Mendagri, itu kami merumuskan dan mengusulkan ke Bapak Bupati untuk tetap di hari Jumat. Diadakan WFH-nya di hari Jumat untuk OPD tertentu. Jadi OPD pelayanan publik itu ada sekitar 10 atau 11 yang tidak kita izinkan untuk WFH karena itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Usulan kami sejalan dengan apa yang dikerjakan Pak Bupati, karena harus operasional. OPD tertentu saja yang kita kayak seda, karena fungsinya kita itu fungsinya adalah di bidang perumusan masih ada di WFH. Kemudian WFH pun ketat. Jadi ASN yang melakukan WFH tetap pagi harus absen, siang absen, sore absen. Itu di rumah tetap itu laksanakan. Dan kita sedang siapkan semacam aplikasi ASN itu berada dan HPD itu melihat itu. Berarti di aplikasi itu Pelaksananya tanggal 30, rencana setiap tanggal 30 akhir bulan masing-masing kepala OPD itu menyampaikan laporan kepada kepala BKUD tentang pelaksanaan WFH-nya. Akan gitu. Nah, laporan ini dikumpulkan di inspektur. Jadi yang laporan ke Pak Gubernur itu nanti inspektur. Di Blora, perubahan terlihat nyata. Kantor pemerintahan lebih lenggang, sebagian pegawai bekerja dari rumah. Namun pelayanan publik tetap berjalan normal. Bahkan, sebagian ASN mulai beralih menggunakan sepeda sebagai bagian dari penghematan energi. Untuk pemakaian sepeda dalam hal ini untuk dalam rangka efisiensi, membantu biar sehat juga. Juga. Penerapan WFH di Kabupaten Blora hari ini mulai diterapkan. Jadi penerapannya adalah maksimal 70% dari jumlah pegawai di masing-masing OPD yang non dikecualikan ya, itu maksimal 70%. Artinya yang bekerja dari rumah 70% maksimal. Nah, boleh di bawahnya berarti. Sedangkan yang harus hadir di kantor itu minimal 30%-nya. Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD sehingga pengaturannya juga diserahkan kepada masing-masing kepala OPD dengan acuan tadi 70% WFH dan 30% WFH. Setiap daerah memiliki cara berbeda. Tidak semua daerah langsung menerapkan kebijakan ini. Di Kabupaten Pati, WFH justru belum diberlakukan. Aktivitas kantor tetap berjalan seperti biasa. ASN tetap bekerja dari kantor. Pertimbangannya bukan tanpa alasan. Pelayanan publik masih menjadi prioritas utama. Jarak tempat kerja pegawai yang relatif dekat
serta kondisi daerah yang masih dalam masa transisi. Kabupaten Pati, masalah WFH kiranya masih belum kita terapkan karena posisinya masih pelayanan ini masih kita utamakan, dan untuk masalah WFH ini juga kondisi teman-teman yang ada di Kabupaten Pati ini jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh karena juga masih memungkinkan untuk berkantor, karena kami masih butuh konsolidasi secara langsung sehingga masalah-masalah di masyarakat bisa kita selesaikan dengan baik. Belum kita melaksanakan. Ya, masih kita nanti melihat dari regulasi dari pusat, dari provinsi seperti apa, dan kita karena kondisi Pati ini masih dalam masa transisi, kita harus lebih mengedepankan tatap muka terlebih dahulu karena dengan segala macam masalah yang harus kita selesaikan. Perbedaan ini menunjukkan satu hal, WFH tidak bisa diterapkan secara seragam. Setiap daerah memiliki tantangan berbeda, dan disitulah efektivitas kebijakan mulai diuji. Dari sisi psikologi, menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Dini Ramadhania, WFH membawa dua sisi. Di satu sisi memberi fleksibilitas dan ruang pemulihan mental, namun di sisi lain berpotensi mengaburkan batas antara kerja dan kehidupan pribadi. Tanpa pengelolaan yang baik, WFH bisa memicu kelelahan mental dan stres berkepanjangan. Dari sisi kebijakan publik, WFH dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam. Faktor infrastruktur internet dan kesiapan SDM menjadi kunci. Tanpa itu, kebijakan ini beresiko tidak efektif. Namun, dengan pengawasan yang tepat, WFH tetap berpotensi besar menghemat anggaran negara. Saya pikir work from home itu, WFH itu adalah suatu ide dan gagasan yang baru. Itu mulai ketika kita terserang COVID di seluruh dunia, kan begitu kan? Yeah. Nah, menurut saya work from home itu bisa saja dilakukan di seluruh Indonesia, tentu yang punya jaringan internet yang sudah lancar, tidak lelet gitu ya. Jadi artinya bahwa work from home dilakukan kalau sudah teknologinya sudah memadai, sudah working, semua sudah jalan dengan baik. Tapi ketika ada wilayah-wilayah tertentu belum ada, saya kira itu tidak mungkin dilakukan. Jadi oleh karena itu ada suatu klaster bagi pemerintah bahwa yang mana yang sudah bisa melakukan work from home, yang mana yang belum, kan begitu Pak? Hampir 3 minggu berjalan, evaluasi mulai dilakukan. Di Jawa Tengah, pengawasan dilakukan melalui sistem absensi digital. ASN wajib absen pagi dan sore sesuai waktu yang ditentukan. Mayoritas ASN tetap bekerja dari kantor karena banyak sektor pelayanan publik tidak bisa ditinggalkan. Sejauh ini, tingkat kepatuhan dinilai cukup baik. Namun hasil akhir masih menunggu evaluasi menyeluruh. Jadi setelah ada surat edaran Mendagri kan Provinsi Jawa Tengah sudah buat surat edaran gubernur untuk pelaksanaan WFH di hari Jumat. Dan ini adalah kemarin kita sudah 2 kali WFH ya di hari Jumat dan sudah kita lakukan evaluasi. Jadi metode untuk kita memantau keberadaan teman-teman ASN yang WFH itu ya pertama melalui absen di Sinaga. Jadi 2 kali pagi dan sore sesuai jam. Jadi tidak boleh lebih jam-jam yang sudah ditentukan di dalam SK Gubernur. Kemudian secara internal di dalam surat edaran gubernur sudah kita minta kepada kepala perangkat daerah untuk memantau kinerja teman-teman ASN yang ada di rumah masing-masing. Jadi misalkan sebagai contoh ya, ada yang setiap pagi via Zoom, juga ada laporan harian. Dan di dalam surat edaran gubernur juga harus ada laporan bulanan bagi penyelenggaraan teman-teman yang WFH ASN. Itu bulanan. Kemarin kita sudah melakukan evaluasi yang minggu pertama, jadi beberapa hampir semuanya tuh setahu saya sudah melakukan absen di Sinaga.
Dan kita yang WFH itu nggak banyak kok, hanya sekitar 6,7% dari total ASN. Kira-kira seperti itu Mas Ya. Rizky. 67% ini kisaran berapa banyak? 6,7%. 6,7%. Itu berapa banyak Pak Jadi- berarti Pak yang WFH? Jadi total ASN kita itu kan ada 62.130. Kemudian yang WFO work from home itu work from office itu ada 57.952. Karena kan pelayanan publik termasuk SMA SMK itu kan wajib masuk yang termasuk Samsat. Kemudian yang WFH berdasarkan dari absen Sinaga dan laporan dari masing-masing kepala OPD itu jumlahnya total yang WFH itu 4.178. Jadi hanya 6,7%. Ya, terkait partisipasinya Pak, partisipasi absensi apakah 100% atau ada yang kurang Pak? Setahu saya belum dapat laporan resmi karena kan itu kan akan ada laporan di setiap bulan. Jadi tapi kemungkinan ada. Namanya juga kan itu kan dibatasi jamnya. Misalnya kalau yang pagi itu jam 7, kalau nggak salah jam 6 atau jam 8, nah yang siang itu jam 2 sampai jam 4. Tapi saya belum bisa menyampaikan angka ya Mas ya. Tapi kalau itu ada pelanggaran di surat kita sudah jelas akan diberikan sanksi administrasi kepegawaian. WFH ASN adalah bagian dari perubahan besar menuju sistem kerja yang lebih fleksibel dan digital. Namun fleksibilitas selalu datang dengan resiko. Tanpa pengawasan bisa disalahgunakan. Tanpa kesiapan bisa tidak efektif. Ini bukan sekedar soal bekerja dari rumah, ini soal disiplin, sistem, dan tanggung jawab. 2 bulan ke depan akan menjadi penentu. Apakah WFH benar-benar solusi efisiensi nasional atau justru masalah baru dalam birokrasi?